Tanda bahwa orang itu peduli terhadap agamanya, nggak hitungan Pak dengan agama itu. Jadi agama sebagai kebutuhan, ibadah mahal itu murah aja begitu. Kalau kita kan hitungan mahal Pak ya, ibadah pendek merasa panjang, ibadah buruk merasa baik, ibadah sedikit merasa banyak, infak satu sak semen ke masjid merasa ini masjid yang bikin saya semua. Kan kita mah begitu hitungan ya. Baru baca Al-Quran 2 ayat udah nguap Pak Ji. Yasin wal Qur'anil Hakim Shadaqallahul Azim. Siapa yang begitu? Itu orang kalau ibadahnya hitungan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nggak ada yang jawab. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma urzuqna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina ziyaratal haramain li'ada'in nusukain wa ziyarata sayyidith thaqalain jaddi sayyidinal Hasan wal Husain sanatan ba'da sanah marratan ba'da marrah karratan ba'da karrah. Allahumma rzuqna wa iyyahum hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur birahmatika ya azizu ya ghafur. Allahumma rzuqna wa iyyahum tamamas sihhati wal afiyah jasmaniyah wa ruhaniyah zahirah wa batinah warzuqna wa iyyahum a'maran tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh, terkhusus sahibul bait Kang Fauzi dan Ibu Anissa serta keluarga, dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita berkumpul dalam rangka tasyakur walimatus safar Pak Fauzi dan Ibu Anissa yang kedua kali ya. Mudah-mudahan kita doakan perjalanan besok tanggal 22 Juni untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, diberikan kesehatan lahir batin, bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan pulang membawa piala mabrur yang pahalanya tiada lain dan tiada bukan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Pak Fauzi dan Ibu Anissa beserta seluruh keluarga besar yang insya Allah akan berangkat besok merupakan contoh perjuangan bagi kita semua. Untuk mendapatkan surga itu nggak gratis Pak ya. Untuk mendapatkan surga tidak gratis, butuh perjuangan. Apalagi ini berangkat menggunakan visa apa? Mujamalah ya? Furoda. Yang itu tidak kecil. Bisa saja Pak Fauzi, Ibu Adisa, itu uang sebesar itu dibuat untuk beli cilok misalnya. Itu dapat berapa truk gitu. Atau dibuat untuk apa kan? Tapi beliau begitu peduli terhadap agamanya. Tanda bahwa orang itu peduli terhadap agamanya nggak hitungan Pak dengan agama itu. Jadi agama sebagai kebutuhan. Ibadah mahal itu murah aja begitu. Kalau kita kan hitungan mahal Pak ya. Ibadah pendek merasa panjang, ibadah buruk merasa baik, ibadah sedikit merasa banyak, infak satu sak semen ke masjid merasa ini masjid yang bikin saya semua. Kan kita mah begitu hitungan ya. Baru baca Al-Quran 2 ayat udah nguap Pak Ji. Yasin wal Qur'anil Hakim Sadaqallahul Azim. Siapa yang begitu? Itu orang kalau ibadahnya hitungan begitu. Ya Allah, kita ini patut mencontoh beliau-beliau. Jadi betul-betul fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Agama jadi kebutuhan, bukan sekedar sampingan. Saya ingin cerita sebelum masuk betapa kita butuh memperjuangkan sesuatu untuk mendapatkan surga. Ada seorang sahabat mulia bernama Sayyiduna Abu Talhah Al-Ansari. Siapa Bu? Abu Talhah Al-Ansari. Ini ibu ini diam ini memperhatikan, ngantuk, lapar, atau terpesona dengan saya. Siapa Bu? Ada seorang sahabat mulia dari kalangan Ansor, paling kaya di Ansor di Madinah, namanya Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari ini suami daripada Ummu Sulaim yang dikenal dengan Ar-Rumaisah. Ummu Sulaim ini siapa? Ibundanya Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya silakan, Ibu mau kemana Ibu? Ini saya ngomong, di sana ngomong. Abu Talha Al-Ansari ini ketika mendengar turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu ya, juz berapa? Kayaknya udah hafal nih. Itu juz 4 kata pertama. Lan tanalul birra, tidaklah engkau akan memperoleh albir, kebaikan maksudnya al-jannah, surga. Engkau nggak bakal dapat surga hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan harta, sebagian harta yang engkau cintai. Jadi bukan semuanya, sebagian harta yang engkau cintai. Jadi kalau ingin mendapatkan surga harus ada pengorbanan, keluarkan, infakkan harta yang engkau cintai. Sebagian Pak ya, bukan semuanya. Karena kita ini bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah, untuk Islam. Makanya Sayyidina Umar mengatakan sampai kapanpun saya tidak bisa menandingi makomnya, derajatnya Sayyidina Abu Bakar. Seandainya beliau punya harta 100 miliar misalnya, Abu Bakar ini seluruhnya diberikan kepada Islam. Nah Umar bin Khattab ini hanya setengahnya. Sampai kapanpun saya tidak bisa menandingi
makomnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka seluruh ulama sepakat orang yang paling istimewa, paling utama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kedua Sayyidina Umar. Ya silakan. Ini sambil ngopi tidak apa-apa. Ketika turun ayat ini, Abu Thalhah segera lari menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Betul, memangnya kenapa? Engkau tahu aku ini merupakan orang yang kebunnya di mana-mana, tanah kurmanya di mana-mana. Tetapi ada satu kebun kurma yang paling aku cintai, paling aku sukai, itu di depan Masjid Nabawi, Bayruha namanya. Apa Pak? Bayruha. Saksikan ya Rasul, aku wakafkan tanah Bayruha ini untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wa qad sami'tu ma qulta. Sungguh aku telah mendengar bahwa engkau mewakafkan tanah Bayruha untuk Islam ini ingin mendapatkan surga. Jadi nggak apa-apa ibadah, ingin mendapatkan surga tidak apa-apa. Kemudian beliau mengatakan, bah ini luar biasa, bah ini sesuatu yang luar biasa. Dzalika malun rabih. Inilah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, yang dapat menyelamatkan pewakafnya di akhirat. Mudah-mudahan sekali lagi ini merupakan satu perjuangan dan pengorbanan yang menjadi contoh bagi kita. Nabiullah Ibrahim, mohon maaf, Abul Anbiya Khalilur Rahman, dijadikan beliau sebagai bapaknya para nabi. Banyak anak keturunannya yang soleh dan solihah, termasuk nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena kenapa Bu? Karena kenapa? Karena pengorbanan yang beliau lakukan. Beliau mau jadi marbot Masjidil Haram itu. Beliau mau jadi marbot Masjidil Haram. Diterangkan dalam Al-Quran. Coba dibaca. Ya, udah hafal berapa juz? 8. Ang-tahhira itu ya, baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'is sujud itu ya. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berdua setiap hari menjadi marbot, membersihkan Masjidil Haram untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal-akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf, warruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud tiap hari itu. Padahal level beliau ini nabi, tapi mau berkorban untuk umatnya. Memang begitu kalau kita ingin diangkat derajatnya. Harus ada pengorbanan, korban fisik, korban isi pesak. Nah, teh korban fisik, kalau dulu jihad, korban isi pesak. Nah, isi pesak teh duit. Nah, kira-kira begitu. Ya Allah Karim. Saya pernah mendengar satu kisah. Ini motivasi Pak ya. Kenal pendiri Nahdlatul Ulama? Pernah dengar? Pernah dengar? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, organisasi terbesar seluruh dunia. Itu waktu dulu mondok di Bangkalan Madura kepada Kiai Khalil Bangkalan. Ada orang Madura di sini? Tak iya? Ada. Dulu nggak ngaji kita, beliau diperintah oleh Kiai Khalil Bangkalan untuk menjadi pengembala kambing dan kuda gitu. Jadi nggak ngaji kitab, nggak ngaji kayak biasanya santri. Tiap hari dikembalakan, dikasih makan, diurus. Tiba suatu hari beliau melihat gurunya ini termenung di bawah masjid itu. Termenung di bawah masjid, dilihat kok sepertinya ada masalah ya. Ditanya, guru mohon maaf, ada apa gerangan kok sepertinya ada masalah, boleh saya bantu? Kemudian gurunya Kiai Khalil Bangkalan mengatakan, ini cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank. Septic tank betul ya? Septic tank, orang bilang septic tank. Saya malu kalau nanti pulang
ditanya sama istri saya, cincinnya kemana? Terus mau jawab apa? Itu tanpa pikir panjang, Pak. Hashim muda pada saat itu, izin Kiai, saya ambilkan. Kira-kira murid sekarang begitu nggak? Kiainya bawa barang, diem aja nggak peduli begitu. Izin Kiai, saya ambilkan. Ancrub, non ancrub teh. Langsung nyebur. Bayangkan kalau santrinya 1000, Pak ya. Septic tanknya kira-kira berapa dalam? Berapa dalam, berapa luas? Ancrub, nggak pikir panjang, lari ke sana, cari ke sana, nggak ketemu, diubuk-ubuk itu septic tank. Mohon maaf nih, lagi makan ya. Akhirnya ketemu, ya Allah Karim. Alhamdulillah Kiai Khalil, cincinnya ketemu. Itu refleks Kiai Khalil Bangkalan. Alhamdulillah, saya senang sama kamu, saya bangga sama kamu, saya bersyukur sama kamu. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Karena mungkin udah bau-bauan, Pak ya. Jadi refleks keluar doa dari waliullah itu. Sekarang siapa yang tidak kenal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, menjadi gurunya para ulama Nusantara, pendiri salah satu organisasi terbesar di dunia. Begitu memang, Pak, harus ada perjuangan, bau-bauan dulu kira-kira begitu. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada beberapa keistimewaan yang ingin saya sampaikan. Ya mudah-mudahan jadi motivasi. Saya yakin Pak Fauzi, Ibu Anissa sudah menitipkan semuanya sebelum berangkat ke sana dan sudah minta ridho orang tua, minta maaf dan seterusnya. Jangan sampai tadi disampaikan belum minta maaf di sana ditakdirkan oleh Allah nggak pulang lagi begitu. Ya enggak apa-apa. Karena ibadah haji ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai afdolul jihad, jihad paling utama, paling istimewa, paling agung. Karena itu niatnya harus lillahi ta'ala. Ya mudah-mudahan umurnya panjang, Pak ya. Seandainya di sana ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan ibadah haji, berarti kan dalam keadaan jihad fisabilillah, artinya syahid begitu. Kalau syahid, yughfaru lisyahid kulla dzanbin illa dain. Jadi diampuni seluruh kesalahan orang-orang yang mati syahid ini kecuali kalau dia punya utang. Jangan banyak utang nih. Kalau punya utang meskipun matinya syahid dipending dulu begitu. Pending dulu baru masuk surga. Jadi satu keistimewaan ibadah haji adalah ibadah haji merupakan afdalul jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasul, ayyul a'mal afdal? Amalan apa yang paling utama? Pertama, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah, dan haji termasuk afdalul jihad. Ketiga, hajjun mabrurun, haji yang mabrur, yang diterima, yang dilakukan dengan sempurna, baik rukun maupun syarat sahnya. Ini hanya berapa hari besok ini? Nggak sampai 10 hari ya? Nggak sampai 10 hari, berarti rukun-rukun nggak ke Madinah berarti ya? Ke Madinah 20 hari? Oh ya. Hajjun mabrur termasuk ibadah dalam Islam yang paling utama. Kedua, orang yang ibadah haji akan pulang ke rumahnya, ke kampung masing-masing dalam keadaan seperti dia dilahirkan pertama kali oleh ibunya. Man hajja, kata Rasulullah, falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumi waladatsu ummu. Siapa yang melakukan ibadah haji, falam yarfuth, dia tidak berkata-kata jorok, berkata-kata seronok, apalagi tidak menyinggung orang lain, walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan, dosa besar, raja'a kayaumi waladatsu ummuh, maka dia akan pulang dari melakukan ibadah haji seperti hari di mana dilahirkan oleh ibunya. Artinya nggak punya dosa sama sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Ini salah satu keutamaan. Apa yang kita harapkan di dunia ini, Pak, selain ampunan Allah, Pak ya? Tiap hari bikin dosa, jelalatan gitu ya. Nah, ondai yang pakai kacamata ini kan dulu mantan jelalatan termasuk ya.
Dulu ada di Garut ya. Kalau Ramadan tuh baca Quran begini, ya Allah. Mungkin udah nggak kelihatan. Tapi kalau melihat yang bahenol saeutik itu, dibuka 100 meter kelihatan itu. Itu namanya jelalatan. Kalau bahasa Jawa jelalatan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahnya sampai begini, Pak Ji. Ya Allah, nggak ada yang kita harapkan di dunia ini selain ampunan Allah. Nah, untuk mendapatkan ampunan butuh perjuangan dong. Pengorbanan, ya kan? Harus ada gerak. Nah, ini salah satu keutamaan daripada melakukan ibadah haji. Selanjutnya, orang yang melakukan ibadah haji itu merupakan wafdullah, merupakan tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi betul dikatakan bahwa beliau ini dipanggil oleh Allah sejak azali dulu. Kalau besok berangkat berarti betul-betul terbukti. Ini dalam bahasa tauhid disebut dengan tanjizi hadis. Nah, sudah tercatat dulu di Lauhul Mahfuz bahwa beliau berdua ini akan berangkat haji besok tanggal 22 jam sekian naik kapal atau pesawat. Pesawat, kemudian di sana berapa hari. Kalau besok terbukti berarti betul. Nah, besok berangkat itu disebut dengan tanjiziyun hadithun dalam ilmu akidah. Itu nanti pembahasannya agak sulit lagi. Orang yang berangkat haji dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wafdullah, tamunya Allah. Kita dianggap tamu oleh presiden aja, bahagianya minta ampun. Bagaimana kalau dianggap tamu oleh? Makanya kalau ada orang berangkat haji, untung saya nggak kagetan ya. Ini kenapa ini? Terlalu semangat, oke. Mohon maaf, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa? Hah? Bebas saja? Jangan sampai kalah sama supir Kopaja nih. Supir Kopaja itu katanya nanti di akhirat masuk surganya duluan. Kenapa kira-kira Bu Haji? Karena pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Pernah naik Kopaja dulu, Metro Mini. Serempet ke sana penumpangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajar ke sana penumpangnya astagfirullahaladzim. Hajar lagi ke sana penumpangnya la haula wala quwata illa billah. Sementara Ustaz Kiai khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua, ya Allah kasihan benar. Jangan sampai kalah sama supir Kopaja ya. Kenapa Bu Haji? Tadi sampai mana? Mohon maaf. Enggak apa-apa sambil ngopi. Ustadznya nggak ngopi enggak apa-apa, nanti aja. Oke. Orang yang berangkat haji, al-hajju wal mu'tamiru wafdullah. Orang yang haji dan umroh merupakan tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabuh. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ajabuh. Lalu orang-orang ini menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wasa'aluhu fa'a'tahum. Kalau mereka minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nanti nitip nih Pak ya, nitip sama Bapak Fauzi sama Bu Anissa, tolong doakan saya, karena doa-doa mereka ketika sampai ke sana dimakbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah wafdullah, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di antara keistimewaan ibadah haji adalah tidak akan mengalami kefakiran di dunia. Insya Allah orang yang berkorban untuk melakukan ibadah haji akan diganti harta-hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara keistimewaan ibadah haji. Dan yang paling agung tentunya tadi hadis yang pertama kali saya sampaikan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat nanya, wa ma birruhu, apa tipologi, ciri, tanda orang yang hajinya mabrur? Dua Pak, ini dicatat lah ya. Orang yang hajinya mabrur cirinya dua. Jawaban Rasulullah, pertama it'amut ta'am, kedua thayyibul kalam. Apa Pak? It'amut ta'am,
Thayyibul kalam. Kuma bahasa Inggrisnya it'amut ta'am. Pertama, dia pulang dari sana akan peduli terhadap sekelilingnya itu. Ibadah sosialnya menjadi meningkat. Lihat aja nanti Pak Fauzi nih, apakah semakin dermawan atau semakin pelit itu. Kalau semakin dermawan dengan karyawan, dengan anak buah, insya Allah Pak ya, kalau ada, itu tanda hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man bata syab'an wajaruhu ja'i, orang itu tidak sempurna keimanannya, dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi insya Allah it'amut ta'am ini akan dilaksanakan dan memang sudah dilaksanakan oleh beliau. Yang kedua, di antara ciri haji mabrur, hajinya yang diterima, adalah thayyibul kalam. Kata-katanya baik, tidak kotor, tidak menyinggung, tidak merendahkan orang lain. Mohon maaf, Rasul pernah ditanya, di antara hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka adalah dua. Pertama al-fam, kedua al-farji itu ya. Pertama al-fam, lisan yang tidak dijaga. Kedua al-farji, kemaluan, mohon maaf, maksudnya perzinahan. Dua hal ini yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka itu. Dua hal juga yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Pertama, taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Akhlak yang baik. Ya, dua hal ini yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa, akhlaknya baik, etikanya baik, budi pekertinya baik. Karena dua hal tersebut yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Ini belum selesai nih, mau nanya. Ini pengajian apa? Kalau pengajian duduknya begini ya? Boleh, gimana Pak? Amalan-amalan apa saja yang setara dengan ibadah haji. Ya. Karena kan ada yang dia bisa naik haji, ada yang nggak bisa naik haji. Ya. Adakah amalan-amalan yang setara dengan dia naik haji? Oke, ini bagi yang belum bisa berangkat Bu ya. Yang belum bisa berangkat, tapi kalau nanti sudah mampu harus berangkat karena itu salah satu rukun Islam ya. Rukun Islam ada berapa sih? Aya 5, naon wae? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Soalnya ada yang saya tanya nggak tahu itu. Ya Allah, orang Islam nggak tahu rukun Islam. Nah, ini bagi orang yang belum diberikan kemampuan untuk berangkat ibadah haji, mampu secara materi, mampu secara fisik, mampu secara kendaraan. Apa kendaraan? Ya kendaraan. Bisa ibu bapak amalkan sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah, duduk tidak melakukan hal yang sia-sia, duduk tilawah Quran, zikrullah, kemudian misalnya mendengarkan pengajian ta'lim, sampai waktu isyraq ditutup dengan 2 rakaat sholat sunnah isyraq. Itu kata Rasulullah, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Orang yang melakukan ini mendapatkan pahala sebagaimana melakukan ibadah haji dan umroh sempurna. Saya ulang Bu ya, caranya sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tidak pulang dulu ke rumah, duduk melakukan hal-hal yang positif, dzikir, tilawah, ta'lim, misalnya keadaan ta'lim, sampai waktu isyraq. Kira-kira waktu isyraq jam berapa? Jam 6. Biasanya di masjid-masjid ada tandanya. Kemudian ditutup dengan sholat sunnah isyraq 2 rakaat, usolli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kata Rasulullah, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Dia mendapatkan pahala melakukan ibadah haji dan umroh sempurna. Minimal ya, kalau nggak bisa tiap hari Pak, minimal seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, minimal sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali,
minimal setahun sekali. Nggak bisa juga, keterlaluan memang ini orang. Seumur hidup sekali minimal mendapatkan pahala melakukan ibadah haji dan umroh. Ini mentok-mentoknya bagi orang yang belum diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, kita semua berharap berangkat semua ke sana Pak ya. Kalau bisa berkali-kali Bu, kalau bisa berkali-kali. Maksudnya ibadah sosialnya ada, ibadah individualnya juga jalan. Ya kita mohon, yang mengerikan tuh mohon maaf Bu, udah nggak berangkat ke sana, hidup susah, di akhirat digebukin malaikat kan gitu Pak ya. Kalau Pak Haji, mobil berapa? Mobil 4, rumah bertingkat, istri 4. Misalnya semua dapat, di akhirat digebukin malaikat, masih mending kira-kira begitu. Ini sudah susah, hutang banyak, bergaul dengan masyarakat nggak baik, ngaji nggak mau. Kalau ada pengajian 3 meter itu berasa 17 kilo gitu, nggak mau hadir. Berat, susah ibadahnya. Di akhirat digebukin malaikat, itu namanya ashqal askia, orang yang paling prihatin. Nah kita mah kalau bisa selamat, walaupun susah jangan sampai di akhirat susah gitu. Nah, saya sering bilang kalau bisa habis sholat tuh jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir, jangan. Emangnya mau ngapain? Allahumma antas salam dulu, minta selamat ya Allah, selamatkan saya, anak saya, keluarga saya, anak keturunan saya. Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir. Bukan bahasa Arab itu, bukan. Bahasa Garut kayaknya ya. Bahasa mana? Cibinong. Kayak ada kiai hobinya merokok, mohon maaf, hobinya merokok. Ya kalau orang hobinya merokok, nggak makan itu, nggak merokok itu sepet. Nah, ceritanya dia melakukan ibadah haji umroh. Nah, selesai umroh kemudian merokok, dikejar sama askar, haram haj. Oh lari, sayang Samsu setengah lagi dilempar sama dia. Ternyata si askarnya pengen rokok. Dikeluarin sama kiainya, wa ni'matun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodai puji Syamsu, katanya begitu. Yang tadinya haram jadi halal, syukron. Itu bukan bahasa Arab tuh, bahasa mana tuh? Wa ni'matun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodai puji Syamsu. Ya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan lahir batin. Berangkat besok berapa orang Pak? Sama Bapak? Bertiga, oke. Insya Allah sudah latihan ya, latihan manasik. Nah, sehingga sampai ke sana nggak kaget, ada yang bimbing kira-kira begitu, sehingga bisa menyempurnakan seluruh syarat rukun-rukun haji dan berharap hajinya menjadi hajjun mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang tidak ada pahalanya, balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin terakhir nih ya. Kenapa kok beliau ini mau capek-capek berjuang, berkorban, beramal seperti ini? Toh nanti sudah ditentukan Pak, surganya, nerakanya, kemudian meninggalnya apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ngapain Pak capek-capek beramal? Mending rokok, duduk manis, nongkrong kan? Kok ngapain capek-capek beramal, ngeluarin duit banyak, miliaran? Apa yang beliau kejar ini? Kan sudah ditentukan. Itu sahabat ada yang nanya begitu tuh, ya Rasul, ngapain kita beramal? Toh nanti sudah ditentukan surganya, nerakanya, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan berpikir seperti itu, jangan bertanya seperti itu. I'malu, kata beliau, perbanyak saja amal, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Kalau amal soleh kita lebih banyak daripada amal salah kita, insya Allah selamat. Ulang ya Pak, saya ulang. Kalau amal baik kita, amal soleh kita lebih banyak daripada amal salah kita, selamat insya Allah. Gimana ayatnya? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
fahuwa fi 'ishatir radiyah, gitu ya. Siapa yang amal baiknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawi. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, jangan berpikir seperti itu, jangan bertanya seperti itu, perbanyak saja amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayatnya husnul khotimah, akhir hayatnya baik, akhir hayatnya selamat, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan, akan senang dengan ketaatan, akan pro terhadap amal soleh, nggak suka kemungkaran, nggak suka kemaksiatan. Dia akan menempuh jalan-jalan yang dilakukan oleh orang-orang yang akhir hayatnya baik, akhir hayatnya husnul khotimah. Tetapi sebaliknya, kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya buruk, akhir hayatnya su'ul khotimah, dia akan dimudahkan oleh Allah melakukan keburukan. Susah melakukan kebaikan. Diajak ngaji susah bener. Diajak melakukan kebaikan itu susah. Dia akan pro terhadap kemungkaran, kemaksiatan, akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya buruk, akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi beliau diberikan haji mabrur, disehatkan lahir batin, bisa melaksanakan seluruh rangkaian haji dengan baik, dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dan kita doakan bersama-sama, mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir. Mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi cukup Pak ya, gak usah banyak-banyak deh beramal. Yang penting istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Ya, itu amalkan dulu. Kalau belum bisa berangkat, upayakan sholat subuh berjamaah di masjid. Nggak tahu, kelihatannya jarang ke masjid semua ini muka-muka. Bener nggak? Ya minimal seminggu sekali lah. Perempuan bagaimana? Nggak apa-apa, silahkan perempuan juga bisa sholat di masjid. Jangan dilarang kalau dia mau berjamaah di masjid. Kalau tidak ada yang disampaikan, kita salawatan dulu, kemudian kita tutup dengan doa. Nanti juga ada ulang tahun ya, kalau nggak salah ada ulang tahun. Kita doakan juga. Yang ulang tahun siapa? Almer. Insya Allah beliau ini akan ulang tahun ke berapa ya? Yang ke berapa sekarang? Ke-8. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan solehah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, laki-laki nih. Kena prank saya nih. Oh, Ibrahim. Oh, ini fansnya Ibrahimovic ya? Ya Allah karim. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ini diralat ya, malaikat diralat ya. Mudah-mudahan menjadi soleh, diangkat derajatnya. Mau jadi apa nanti ke depan? Mau jadi hafid? Hafid Quran? Mudah-mudahan jadi hafid Quran, alim. Naon deui? Jadi kiai, mau jadi kiai? Jadi kiai yang ini, yang bisnismen gitu. Nah, menjadi apa? Ya Allah karim. Ya. Salatullah salamullah. Mana nggak ada suaranya? Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah
على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله الفاتحة. Oke, terakhir dan paling terakhir ini saya ada buku karya saya kelima. Saya kasih gratis yang bisa jawab apa yang saya sampaikan tadi. Gimana Pak Fauzi? Setuju? Siapa sahabat mulia Nabi yang mewakafkan tanahnya di depan Masjid Nabawi? Tanah itu saya ulang ya. Siapa sahabat paling kaya? Sahabat mulia Nabi, orang Madinah, orang Ansor, yang mewakafkan tanahnya di depan Masjid Nabawi, dikenal atau disebut tanah itu dengan tanah Bairuha. Cung, mungkin masih ada yang ingat. Siapa? Abu Bakar. Bukan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib. Bukan. Sebutin aja semua banyak. Ayo, ada yang masih ingat? Itu suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibundanya Anas bin Malik. Ayo, masih ingat nggak? Ini ada buku, coba ambil buku semua deh. Ada 5. Nah, ada yang masih ingat? Ganti pertanyaan nih. Pohodei. Makanya saya tanya, ini beliau-beliau ini ngantuk. Dari pelajarannya nggak masuk. Pertanyaan kedua. Tadi saya sampaikan ada beberapa keistimewaan orang yang berangkat atau melakukan ibadah haji. Mungkin bisa disebutkan 2 saja, Cung. Oke. 1. Ke masyarakatnya biar lebih haji. Keistimewaan orang yang melakukan ibadah haji. Ya, sebutkan saja, Pak Haji. Ketika dia pulang katanya Itu ciri, kalau itu ciri yang hajinya mabrur, tanda orang hajinya mabrur. Keistimewaan, keutamaan, kalau nggak tahu keistimewaan, keutamaan, keagungan orang yang melakukan ibadah haji. Cung, 2 aja. Mungkin ibu-ibu kumaha ya teh. Mungkin ibu keutamaan atau keistimewaan orang yang melakukan ibadah haji. 1, orang yang ibadah haji merupakan wafdullah. Apa wafdullah itu? Tamunya Allah. Ah, sebutin deh selanjutnya apa? Pohode, iya. Pertanyaan ketiga. Sholat apa yang dilakukan ketika orang ingin mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna dilakukan setelah sholat subuh berjamaah di masjid? Nah, kemudian ditutup dengan sholat ini. Sholat apa namanya, Cung? Nah, ini kenal semua nih. Sholat Isyraq. Pak Fauzi, siapa yang duluan nyebut tadi? Oke, sekarang saya pindah ke Pak Fauzi aja deh. Ngasih pertanyaan apa terserah deh. Ini saya kasih hadiah. Nah, apa kek terserah.
Oke, ini ada buku 4. Monggo, saya wakafkan, saya hibahkan. Memang saya sengaja nulis ini untuk disebar. Monggo. Atau Bu Anissa mau ngasih pertanyaan apa kayak terserah. Oke. Almer. Oke, Bu Anissa deh, Bu Anissa. Ya. Oke. Gini aja. Oke, ada nggak yang tahu rukun haji berapa? Rukun haji. Cung. Rukun ibadah haji selain yang mau haji ya. Pertama, berakal, itu bukan syarat. Rukun. Ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib. Ada berapa tuh? Ada 6. Ya Allah, udah, ini terserah mau dikasih sama Pak Fauzi kepada siapa saja. Karya pertama saya tentang ilmu hadis, sejarah terem-terem dalam ilmu hadis. Ya, ini berbicara tentang apa itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan pretelan-pretelannya. Kedua, buku tentang lembaga penghapusan dosa. Ini cocok bagi orang yang merasa banyak dosa, nggak jelas arah hidup gitu. Ini juga. Nah, ini yang ketiga. Dulu saya pernah ke Amerika beberapa kali. Ya, 3 kali perjalanan saya bukukan. Ke Toronto, Ottawa, ke McGill dan seterusnya. Ada beberapa tempat yang dikunjungi untuk safari dakwah. Ini buku yang ketiga. Ini yang keempat, adik saya kedua menikah, Elva itu. Saya bingung mau ngasih hadiah apa. Nah, saya bikin buku judulnya Mutiara Cinta dari Sang Mustafa. Nasihat pernikahan untuk adik tercinta. Nah, ini cocok untuk pengantin baru atau pengantin bau juga tidak apa-apa. Kalau mau nambah lagi, ini silakan. Ini yang terakhir, cocok untuk para penghafal Al-Quran. Siapa yang anaknya menghafal Al-Quran, baca buku ini. Judulnya 40 hadis untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Nah, nanti dilengkapi di sini cara menghafal Al-Quran, metode menghafal Al-Quran yang baik, kemudian hal-hal yang harus dihindari oleh para penghafal Quran, dan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat dari para ulama Al-Quran. Oke, ini saya hadiahkan untuk jamaah. Terserah nih Pak Fauzi, Bu Anissa mau ngasihnya kayak gimana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, terkhusus beliau berdua dan yang mau berangkat diberikan kesehatan lahir batin, anak keturunan beliau diberikan soleh dan solihah, dan kita yang belum berangkat dipercepat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera berangkat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal jalalu wa lakal mulk
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا زيارة الحرمين لأداء النسكين وزيارة سيد الثقلين جد سيدنا الحسن والحسين سنة بعد سنة مرة بعد مرة كرة بعد كرة. اللهم ارزقنا وإياهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم تمام الصحة والعافية جسمانية وروحانية ظاهرة وباطنة وارزقنا أعمالا طويلة في طاعتك يا الله والأعمال المقبولة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.